Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sepanjang minggu ini kita boleh menyelesaikan segala aktivitas kita dan pada hari ini kita boleh berkumpul di dalam rumahnya yang kudus untuk memuji dan memuliakan namanya. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya sebagai jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Penatua Filipus Mairi, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 191. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu dan menyertaimu juga. Haleluya, pujilah Tuhan.
di tempat kudusnya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ciracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagaimana yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, bahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat yang kasih Tuhan, tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu,
Marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami, baharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, demi keselamatan kita dan demi Kristus. Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hati dan bertobatlah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Mari. Dengan bergema
Kami mempersilakan pujian dari PPR atas nama Mama Jian. Untuk itu kami silakan. Pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih kepada Ibu yang
boleh menyampaikan firman lewat puji-pujian. Tuhan memberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tamak sembahyang. Inilah kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Dikau. Tuhan, Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah persekutuan ini. Hindarkan berbagai rintangan, halangan di dalam peribadatan kami hari ini, sehingga firman yang kami akan taburkan dapat tertabur seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang rapuh di hadapan-Mu, tetapi oleh karena pengampunan-Mu Bapa di surga, kami dilayakkan untuk menaburkan firman ini. Olehnya itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Firman-Mu siap kami taburkan. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil dari 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bunyinya demikian. Paulus dalam pelayanannya sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami
memiliki segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Yang disebut orang berbahagia adalah orang yang senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua, salam. Kita patut mengangkat puji syukur kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini, oleh karena perkenannya tetap memeliharakan kita, memberkati kita di dalam hidup kita pribadi, keluarga, berjemaat bahkan bermasyarakat, sehingga saat ini boleh kita dipertemukan dalam peribadatan persekutuan yang indah di jemaat kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus banyak mengisahkan pengalaman dirasakan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Dalam perikop 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, nampak dengan jelas Paulus mencurahkan isi hatinya kepada jemaat yang ada di Korintus, sekaligus menasihati mereka agar menjaga serta memelihara status sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Nasihat Paulus ini dilatar belakangi oleh kondisi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, yang sedang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat untuk meragukan kerasulan dari Paulus sebagai pelayan Tuhan. Paulus mengisahkan berbagai kesulitan yang dialami, namun tidak menggoyahkan integritasnya sebagai pribadi yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Ya tentunya saudara-saudara sidang jemaat, kita sudah dapat memahami siapa Paulus di dalam Alkitab yang begitu panjang ceritanya, sehingga hadir di tengah-tengah jemaat ribuan tahun yang lalu untuk mewartakan berita sukacita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang diberi tema seragam oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, yaitu jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Di dalam perikop ini, Paulus menekankan 3 poin penting. Antara lain yang pertama, Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai teman sekerja. Jadi Paulus ini seorang pemberita Injil yang ulung,
Dia tidak menggelar dirinya bahwa saya berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Tetapi dia menganggap dirinya adalah teman sekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang artinya saudara-saudara, jemaat Korintus adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan Allah, wajib untuk memelihara serta menghidupi kasih karunia tersebut dengan praktek-praktek kehidupan yang tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi kehadiran Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu hendaknya selalu jadi contoh yang tidak juga ubahnya sampai sekarang ini. Jemaat di Korintus masih banyak meragukan Paulus oleh karena persaingan guru-guru palsu yang menyeret jemaat untuk meragukan kerasulan dari Paulus, telah membingungkan jemaat pada waktu itu. Paulus mendapat tantangan di tengah-tengah jemaat Korintus oleh karena persaingan-persaingan yang tidak sehat di dalam jemaat secara internal gereja, sehingga ya Rasul Paulus tetap mengharapkan bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari persoalan itu, saudara-saudara, Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk tidak meragukan kerasulan Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kita sudah tidak akan melihat Rasul Paulus saat sekarang ini. Tapi siapa yang akan kita lihat, saudara-saudara dan saya? Tentunya Nasanga Basata, orang yang sudah mangka dipilih langsa di antara kita. Ada ibu pendeta, ada bapak-bapak para majelis yang akan dituakan di tengah-tengah jemaat untuk menggiring jemaat kepada pemahaman buah kunang puang Yesus tongan nia juru salamata. Tidak ada orang lain. Minta maaf saudara-saudara, sekarang beredar ada pemahaman lain bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Kita hati-hati di zaman modern ini. Hal yang kedua yang perlu kita pahami di dalam perikop pembacaan, Paulus menunjukkan ketekunan dan ketabahannya sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan, sehingga secara total Paulus menunjukkan kesungguhan hatinya di dalam melayani Tuhan. Sekalipun Paulus banyak mengalami tekanan-tekanan atau aniaya, namun saudara-saudara, Paulus tetap menahan kesabarannya untuk menanggung semua itu dengan kemurnian hati oleh karena pimpinan Roh Kudus. Di zaman sekarang kita tidak akan melihat lagi Tuhan Yesus, tetapi yang ada sekarang ini adalah Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara-saudara dan saya, yang akan bekerja untuk memberikan kita pencerahan, membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang tua, mana yang muda, topadadian dengan anak cucu, semua diatur dalam tatanan berbangsa, bernegara, berjemaat, sehingga kita terpanggil untuk senantiasa menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Karena ketika Roh Kudus ada, pastilah manaman kia katuanta. Tidak ada orang saling baku cerita. Oleh lako, oleh dia ke main. Tapi siapakah kita ini, saudara-saudara? Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada orang yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, mari damai di dalam hati. Hal yang ketiga, Paulus memperlihatkan kualitasnya, kualitas hidupnya melalui kasih karunia Allah. Artinya, Paulus tidak terpengaruh dalam pelayanannya. Apakah dia dipuji? Apakah dia dihormati? Apakah dia dihina? Apakah dia dianggap sebagai penipu? Namun saudara-saudara, dipercaya sebagai orang yang tidak dikenal. Namun Paulus sangat terkenal. Tokoh-tokoh gereja pada waktu itu berusaha bagaimana menyingkirkan Paulus untuk tidak dikenal di dalam pemberitaan Injil. Namun di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Paulus adalah sangat dikenal. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu dan saya, mari kita menaruh Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita untuk tidak berubah. Kasih setia kepada Tuhan, kasih setia kepada kita manusia untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Semuanya penilaian tersebut tidak membuat Paulus menjadi sombong dan putus asa. Paulus tidak dipengaruhi standar yang diberikan oleh dunia, melainkan dia tertuju pada kasih karunia Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat untuk menghadapi pergumulan di dalam tugas pelayanannya. Apakah dia dipuji atau apakah dia difitnah, dia tetap bersuka cita. Oleh sebab itu saudara-saudara dan saya, mari senantiasa kita hadirkan hikmat Tuhan di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam pakrapuan keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat. Ini yang kita harapkan bersama-sama, sehingga sukacita itu tetap membawa damai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan Paulus di dalam tugas pelayanannya tidak ubahnya dengan perjalanan pergumulan gereja pada umumnya, bahwa gereja mendapatkan tantangan di mana-mana, baik secara eksternal maupun secara internal. Secara eksternal tentunya kita sama melihat dalam bentuk global secara dunia, Indonesia, tantangan orang Kristen sangat banyak. Dilarang beribadah, dicaci maki dan lain-lain sebagainya. Bahwa orang Kristen ini adalah orang kafir. Tetapi kita harus tekun dan sabar untuk menghadapi semua itu. Secara internal gereja, ya tentunya di dalam gereja kita sendiri. Bagaimana kita bersatu padu sehingga gereja ini bisa bertumbuh. Bertumbuh iman, akan bertumbuh berkat di dalam gereja kita masing-masing. Bertumbuh berkat di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia atau anugerah keselamatan adalah pemberian Allah bagi kita yang sesungguhnya tidak layak kita terima oleh karena keberadaan kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati disalibkan di Bukit Golgota oleh karena kesalahan kita. Itulah penebusan kita sehingga keselamatan ada diberikan kepada kita. Tapi apakah saudara-saudara dan saya, kita akan terlena seperti pengorbanan seperti itu? Tidak.
kita harus berbuat banyak di dalam mengisi sisa hari hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita yang masih ada sampai sekarang ini merupakan tanda tanya kepada saudara-saudara dan saya. Yang harus kita lakukan adalah jangan menunda-nunda untuk hidup dalam kebenaran, untuk melayani Tuhan dan sesama kita manusia. Jangan khawatir, jangan lewatkan waktu untuk menghabiskan energi dan menghabiskan materi yang sifatnya fana. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah dikasihi Tuhan, mari kita terus bersukacita, bergandengan tangan, sehati sepikir, satu rasa, untuk menyatakan kehidupan menjadi lebih baik. Dengan cara itu saudara-saudara, dunia semakin melihat dan menyaksikan kuasa dan kebesaran Tuhan melalui kualitas kehidupan kita sebagai anak Allah yang terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan ini. Semoga menggugah iman saudara-saudara dan saya untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang kita rasakan di dalam perjalanan hidup pribadi, rumah tangga, sampai kepada kehidupan berjemaat. Haleluya bagimu Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita mulai. Kita respon firman Tuhan dari NKB 3 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua.
Saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengangkat ucapan syukur yang tidak putus-putusnya ya Tuhan, karena pertolongan kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi, bahkan di dalam berjemaat. Firman-Mu kami sudah taburkan, kiranya firman ini akan mendapat bagian di dalam kehidupan kami masing-masing untuk mencari jalan kehidupan kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa syafaat, mendoakan saudara-saudara kami, anak cucu kami, seluruh sidang jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang pertama, Ibu Yuningsih, lahir pada tanggal 10 bulan Juni, sampai sekarang berumur 61. Yovanka Lovata Randa, umur 5 tahun. Lepina Sappe, berulang tahun ke-21. Selo, anak kami bertambah umurnya 1 tahun lagi. Dan sidang jemaat yang mungkin kami tidak sempat sebut namanya, yang secara khusus berulang tahun di dalam minggu bulan ini Tuhan. Kami datang mengangkat ucapan syukur kepadamu, bersama-sama dengan keluarga, oleh karena pertolongan kasih-Mu senantiasa menuntun keluarga yang berulang tahun ini, sehingga kasih setia Tuhan tetap kami rasakan akan menuntun di dalam masa-masa yang akan datang. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami berdoa kepada sidang jemaat
yang mungkin di dalam minggu ini bahkan hari ini pasti ada yang sakit yang telah dilaporkan kepada kami, Bapak Sion sekeluarga dan seluruh anggota jemaat, di mana pada saat sekarang ini penyakit flu kembali merajalela. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah tabib dokter yang tidak kelihatan, yang akan memulihkan semua penyakit ini. Segala upaya yang dilakukan oleh seluruh sidang jemaat, Engkau berkati agar dapat memulihkan penyakit yang ada di dalam diri kami masing-masing. Dan Engkau tolak penyakit yang akan baru mau masuk. Bapa di surga, kami sama-sama bersukacita mensyukuri pertolongan kasih-Mu bersama dengan Bapak Silvanus Palasa dan keluarga telah dapat menyelesaikan acara Rambu Solo dengan baik. Semua ini Tuhan oleh karena pimpinan dan perkenan-Mu. Berikan kekuatan, ketekunan dan ketabahan kepada semua keluarga di dalam menghadapi duka cita yang telah berlalu, sehingga kepergian daripada orang tua ini dipahami bahwa kematian itu bukanlah akhir daripada kehidupan. Tetapi mari kita pandang dan kita imani bersama bahwa kepergian orang tua ini adalah kepergian sementara. Satu kali waktu Tuhan akan datang kembali dan kita punya pengharapan kita akan bertemu di Yerusalem yang baru. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur menemani saudara kami Papa Urel, di mana ada kami Urel Gisela Bundu, salah seorang anak telah diterima lulus di salah satu perguruan tinggi negeri. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada anak kekasih ini, kepada keluarga Papa Urel yang telah merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Semoga anak Urel ini boleh bertumbuh berkembang di dalam mengejar cita-citanya di salah satu perguruan tinggi. Tuhan adalah gembala yang setia yang akan memimpin anak kekasih kami Urel ini di tengah-tengah keramaian kota bersama seluruh anak-anak kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang telah ada hidup berkuliah di kota yang ramai. Tuhan, hindarkan mereka dari berbagai persoalan, sehingga cita-cita orang tua, cita-cita mereka satu kali waktu dapat diwujudkan dengan baik. Ucapan syukur yang telah diangkat oleh Ibu Krislina, oleh karena merasakan pertolongan kasih-Mu Tuhan, berkat Tuhan yang dirasakan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, sehingga mengangkat ucapan syukur kepadamu. Engkau mau terima ucapan syukur ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa Engkau alirkan di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan rumah tangga jemaat juga, sehingga kami sama-sama merasakan pertolongan kasih-Mu Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, semua rencana jemaat di dalam minggu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami semua, mulai dari pelayan, sidang jemaat, agar kami disatukan dalam satu persekutuan yang indah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini doa syafaat yang kami datang bawa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan, karena Engkaulah yang punya kerjaan surga. Karena Engkaulah yang punya kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan uang. Kita puji Tuhan dari nyanyian NKB 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Syukur atas kecukupan dari
Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukacita. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Silakan berdiri. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Besarlah untungku. Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Filipus Mary yang telah memimpin kita dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarga dan usaha. Dan juga kepada kita semua, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini dengan hikmat. Semoga ibadah kita ini berkenan dan menjadi berkat tersendiri di kehidupan kita masing-masing. Dan sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 383. Indahkah
demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat